kalau memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, maka wallahu alam pada saat ini dia dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Dan itulah saya masih mengulus dada ya, antum bekerja di sini susah. Saya bukan menyuruh memprovokasi ya, bahwa bapak pulang semua ya. Dan saya tidak mengharapkan untuk bekerja di sini, tetapi susah memang bekerja di daerah non muslim. Betul? Betul. Makanya pada saat itu ya bikin planning baik-baik. Saya akan di sini sekian tahun. Habis itu saya akan pulang ke negeri saya. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan hidup di tengah-tengah sesama kaum muslim. Ya. Maka saya katakan untuk pertanyaan seperti ini, kalau memang tidak bisa sama sekali kecuali harus pekerjaannya dilanjutkan, maka pada saat itu tidak mengapa dia ganti dengan sholat duhur. Tetapi itu pun dia usahakan untuk bisa mengerjakan sholat Jumat ya di hari Jumat. Misalkan saya tidak mau bekerja di hari Jumat. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan iman dan untuk bisa istiqomah di atas sunnah? Meningkatkan iman, pertama berdoa kepada Allah, karena hati yang memiliki adalah Allah. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Pertama doa. Agar tetap iman, tetap istiqamah, doa. Yang kedua yaitu berteman dengan orang soleh yang senantiasa mengingatkan akan kehidupan surga, mengingatkan akan Allah, membenarkan apa kita salah, bukan selalu membenarkan perbuatan kita, tetapi memberikan nasihat kalau seandainya kita keliru. Yang ketiga yaitu tuntut ilmu agama, karena dengan menuntut ilmu agama kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang jalan Allah, mana yang jalan syaitan. Maka dengan itu kita bisa istiqomah. 3 syarat itu ya. Allah. Seorang minjam uang kepada si A, sedangkan si A menjanjikan tanahnya untuk digunakan kepada si B dalam jangka waktu tertentu, dan hasil dari sawah itu gimana? Apakah yang kayak gitu juga termasuk riba? Ya, ini riba. Ya, ini namanya jaminan. Ini namanya gadai. Gadai itu adalah pinjam meminjam dengan jaminan. Jaminan itu tidak boleh diambil keuntungan darinya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya maka itu adalah riba. Bila ia tolong jelaskan dari dalil yang kuat. Jawabannya tadi ya bahwa dia riba. Iya, dia riba, dan dalilnya adalah ijma' para ulama bahwa setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Kenapa Pak? Bapak semestinya harus bertanya, kenapa Ustaz? Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan itu riba. Karena sebenarnya pinjam meminjam itu adalah akad kebaikan seorang muslim kepada muslim lain. Itu sebenarnya. Muslim lagi dalam keadaan sempit dan dia saudara kita se-Islam, kita kasih untuk melapangkan kesulitan. Masa pas kita kasih melapang terus kita ngambil untung? Kan enggak. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Dan kalau ingin dalil yang lain lagi bahwa semua jenis riba hutang yang ada di masa jahiliyah seperti hutangan diambil keuntungan, memberikan hutang kepada orang tapi mengambil keuntungan juga. Nah, ini masuk di dalam sawahnya digarap, hasil panennya diambil. Atas dasar apa gitu? Itu hanya sebagai jaminan. Kalau si fulan yang berhutang nggak bisa bayar, maka ini sawah jaminannya. Itu pun kalau seandainya benar-benar tidak bisa bayar, maka yang mengutangi ingin dapat duitnya, maka dia jual ini dengan kesepakatan si pemilik sawah jual. Kalaupun masih sisa diberikan kepada si pemilik sawah. Tolong jelaskan tentang sholatul wusta dan konsekuensi jika meninggalkannya. Sholatul wusta adalah sholat asar. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat pertengahan, dan bangunlah kepada Allah dengan lama, atau beribadahlah kepada Allah dengan lama. Nah, kenapa di sini disebutkan secara khusus salat asar? Salat pertengahan maksudnya adalah salat asar. Kenapa disebutkan salat asar secara khusus? Karena ada beberapa perkara menarik, yaitu orang ketika salat asar itu dalam keadaan sedang masih asik-asiknya bekerja. Nah, tatkala kita masih asik-asiknya bekerja, kita luangkan waktu kepada Allah. Disitulah terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat yang dingin, maka dia akan masuk surga. Sholat dingin di sini maksudnya sholat subuh karena dikerjakan di waktu pagi, dan sholat asar karena matahari sudah tidak terlalu menyengat terik matahari. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholat al-asr habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, hapus amalnya. Berat kan? Perkara sholat bukan sembarangan. Sholat itu berat. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka terhapus amal. Hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Jelaskan pembacaan basmalah oleh seorang imam, kapan harus dikeraskan dan kapan harus diisirkan. Maka yang pertama yaitu ada hadis Rasulullah SAW. Hadisnya banyak sekali, dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik dan yang lain-lainnya, bahwa kebanyakan Rasulullah SAW kalau memimpin sholat tidak dikeraskan basmalah. Kebanyakan Rasulullah SAW memimpin sholat tidak dikeraskan basmalah. Baik. Kemudian kapan beliau mengeraskan? Pernah beliau sesekali mengeraskan. Sesekali mengeraskan. Disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa semuanya dikeraskan. Bacaan Al-Fatihah, Bismillahnya semuanya dikeraskan. Ini pendapat mazhab. Ada lagi mazhab yang lain mengatakan bahwa seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa ma bada ahad minhum illa bilhamdulillahirabbil alamin. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan tidak ada seorang pun dari mereka memulai kecuali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pakai bismillah di sini. Ini kebanyakan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, adapun yang saya kerjakan, beliau sebenarnya, yaitu Rasulullah SAW sebenarnya bukan tidak membaca bismillah, akan tetapi tidak mengeraskan. Tetap bismillahnya dibaca, tetapi tidak dikeraskan, dikeraskan. Itu yang paling kuat. Ya. Adapun yang ingin membaca dengan dijaharkan, maka sah sholatnya, tidak mengapa, sah sholatnya. Ini hanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Allah. Kemudian hukum membaca doa qunut di waktu sholat subuh. Saya waktu kuliah di Universitas Islam Madinah mengambil jurusan hadis. Skripsi saya masalah hadis, mentahqiq atau meneliti hadis tentang sholat qunut pada doa qunut di sholat subuh. Maka Allahu a'lam hadisnya mereka berdalil dengan hadis riwayat Anas bin Malik bahwa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalatil fajr hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqunut di sholat subuh sampai meninggal dunia. Ya, berqunut di sholat subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini kalau sahih, subhanallah, ini jadi dalil yang sangat kuat. Tetapi ternyata hadisnya lemah. Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang yang majhul, tidak dikenal keadaannya bagaimana, apakah dia terpercaya, tukang dusta atau tidak dikenal. Maka dia hadis lemah. Nah, dengan kelemahannya itu pula dia menyelisih hadis yang sahih. Itu hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat
subuh dengan Kunut. Bahkan di sana ada tambahan bahwa Rasulullah ada seorang anak sahabat yang bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW tentang kunut di saat sholat subuh.